Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 23 Ganas. Bang! Diikuti oleh ledakan besar, batu besar berwarna hijau padat itu hancur berkeping-keping, meledakkan pecahan peluru kecil ke segala arah. Asap hitam muncul dari bongkahan batu hijau tersebut, udara di atasnya menggeliat. Inilah yang seharusnya mampu dilakukan oleh jari surya tunggal. Melihat hasil serangan yang kuat, Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Setelah menerobos ke alam Qihai dan membentuk 2,5 tanda naga, jari surya tunggal akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Hanya dengan satu jari, jari surya tunggal itu akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Batu hijau besar telah hancur berkeping-keping. Jika dia menggunakan serangan ini terhadap seseorang, tidak akan sulit membayangkan hasilnya. Dan jika orang tersebut tidak menyadari serangan itu, tubuhnya akan meledak berkeping-keping. 6 jari surya adalah keterampilan yang berasal dari keterampilan 9 Divinity Solar, dan itu adalah keterampilan tempur tingkat bumi tinggi. Jari surya tunggal adalah keterampilan jari pertama yang diciptakan oleh Jiang Chen, itulah mengapa ia dapat memanfaatkannya dengan sempurna meskipun dia berada pada level yang sangat rendah. Namun, sangat sulit baginya untuk melepaskan serangan jari surya kedua. Namun menggunakan jari surya tunggal tetap akan mengonsumsi kekuatan Yuan dalam jumlah besar. Namun, tidak seperti sebelumnya, ia tidak akan menggunakan seluruh kekuatan Yuan miliknya. Bersama dengan bantuan keterampilan transformasi naga, ia dapat memulihkan kekuatan Yuan miliknya dengan kecepatan luar biasa. Matahari terbenam, dan malam telah tiba. Jiang Chen berganti pakaian hitam dan berjalan keluar dari rumahnya. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi kota Langit Wangi. Malam ini, darah akan tumpah. Di dalam mansion, ada api unggun besar, menerangi langit yang gelap. Ada lebih dari 100 orang berdiri di sekitar. Jiang Zhenhai, Zhou Beizhen dan 6-7 prajurit Qihai lainnya berdiri di depan mereka. Mereka sedang menunggu atas perintah Jiang Chen. Mereka melihat Jiang Chen berjalan ke arah mereka, dan semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Chen kamu telah menerobos ke alam Qihai. Jiang Zhenhai bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Benar, ayah, apakah semuanya sudah siap? Jiang Chen bertanya. Kami telah mengumpulkan pasukan tempur kami, tapi pasukan perlindungan untuk properti kami akan tetap berjaga. Jika tidak, keluarga Murong mungkin akan menyerang kami dari belakang. Jiang Zhenhai memberitahu Jiang Chen. Semua properti mereka dicari oleh keluarga Murong. Kedua keluarga telah lama bersaing satu sama lain. Jika mereka tidak memiliki siapapun yang menjaga properti itu, maka keluarga Murong bisa saja masuk dan ambil alih. Tuan muda, apa rencanamu? Zhou Beizhen bertanya. Kami tidak memerlukan rencana apapun. Setelah tengah malam hari ini, keluarga Murong akan musnah seluruhnya. Ayah, suruh 4 prajurit Qihai untuk menyerang mereka, sisanya akan menyerang rumah keluarga Murong. Jiang Chen memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Tuan muda, kami tidak lebih kuat dari keluarga Murong, dan properti mereka akan dijaga oleh prajurit Qihai. Jika kami mengirim prajurit Qihai untuk menyerang properti mereka, maka akan sulit bagi kami untuk menyerang markas mereka. Petik 2. Kata Zhou Beizhen. Dia masih tidak tahu mengapa Jiang Chen menyatakan perang dengan keluarga Murong gitu terburu-buru. Mengingat kekuatan kedua keluarga hampir sama, itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Zhou Beizhen, mulai sekarang kamu hanya perlu mengikuti perintahku dan melakukan apapun yang aku katakan. Aku akan memberimu semua prajurit Qihai, dan kamu akan menaklukkan semua properti keluarga Murong. Jika kamu tidak bisa lakukanlah, maka jangan repot-repot menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi nanti. Jiang Chen menatap Zhou Beizhen dengan dingin. Keringat dingin muncul di Zhou Beizhen. Setelah hanya satu tatapan, dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang pemuda berusia 15 tahun, tapi seorang iblis tua yang telah hidup lebih dari 1 tahun. 1000 tahun. Ya, tuan muda. Zhou Beizhen membungkuk dan tidak berani meragukan Jiang Chen lagi. Jiang Chen, kamu akan memimpin tim dan membersihkan kota Langit Wangi. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan rumah mereka.
Jiang Chen seperti seorang komandan yang memberikan perintah militer. Dia tidak ingin orang yang tidak bersalah terluka, tapi properti milik kedua keluarga tersebar di seluruh kota. Gitu perang mereka dimulai, seluruh kota akan berubah menjadi zona perang. Jika orang-orang masih berada di luar rumah, maka mereka akan menderita, dan Jiang Chen tidak menginginkan hal itu. Ya, Tuan Muda. Jiang Chen akan melakukan apapun yang dikatakan Jiang Chen. Jika Jiang Chen berkata bahwa kentutnya berbau harum, maka Jiang Chen akan menganggap itu sebagai fakta. Kalian semua ikuti aku dan ayahku, kita akan menyerang rumah keluarga Murong. Jiang Chen memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Apa yang baru saja dia katakan adalah kalimat ilahi, tidak ada yang berani untuk tidak taat. Ayo bergerak sekarang. Jiang Chen berteriak. Jiang Chen memimpin 20 orang dan meninggalkan rumah wali kota, dan Zhou Beizhen dan prajurit Qihai lainnya pergi mengejar mereka. Adapun bagaimana mereka akan menaklukkan properti, Jiang Chen tidak peduli tentang itu. Dia hanya memberi Zhou Beizhen 2 jam dan semua prajurit Qihai. Jadi jika Zhou Beizhen masih gagal, dia mungkin bunuh diri. Ayah, pertempuran ini akan bergantung pada ayah dan anak, kita berdua akan menemui Murong Zan ini. Jiang Chen memandang Jiang Zhenhai dan tersenyum. Chener, kenapa kamu gitu percaya diri? Jiang Zhenhai mengerutkan alisnya. Bahkan jika keluarga Murong tidak siap untuk ini, mereka masih memiliki 5 prajurit Qihai di markas mereka. Ayah, jangan bilang kamu takut. Jiang Chen berkata dengan ekspresi menggoda. Takut? Sial, bajingan kecil. Beraninya kamu meremehkan ayahmu, ayo pergi. Jiang Zhenhai berkata sambil menatap Jiang Chen. Dia tidak bisa menahan amarahnya setelah dipandang rendah oleh putranya sendiri. Ketika Jiang Chen dan Jiang Zhenhai mulai memimpin lebih dari 100 penjaga menuju markas keluarga Murong, perang untuk semua properti telah dimulai. Kebakaran dapat dilihat di seluruh kota Fragrant Sky, kota telah berubah menjadi kekacauan. Lari cepat, keluarga wali kota dan keluarga Murong sedang bertarung. Ayo cepat pulang. Kita tidak ingin terjebak dalam perkelahian mereka. Sial, Jiang Chen itu benar-benar ganas. Ini adalah awal dari perang habis-habisan melawan keluarga Murong. Kota ini adalah zona perang. Semua orang di jalanan berlari pulang ke rumah, dan toko-toko tutup. Semua orang tahu bahwa malam ini tidak akan menjadi malam yang damai. Besok kotanya tidak akan sama seperti hari ini. Markas keluarga Murong. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang penjaga yang berlumuran keringat berlari ke ruang pertemuan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Murong Zan bertanya. Ketua, semua properti kami diserang oleh keluarga Jiang. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kata penjaga itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Apa? Jiang Zhenhai menyatakan perang denganku. Murong Zan berdiri dari tempatnya duduk. Jiang Zhenhai seperti anjing yang melompati tembok karena putus asa. Dia pasti takut keluarga Li akan datang untuk membalas dendam, jadi dia ingin menyerang kita sebelum keluarga Li sempat bereaksi. Kata seorang prajurit Qihai tua. Rubah tua yang licik ini, beraninya dia melakukan ini. Murong Zan menggertakkan giginya karena marah. Dia berencana hanya duduk dan menunggu keluarga Jiang dihancurkan oleh keluarga Li sehingga mengklaim kota itu untuk dirinya sendiri tanpa menderita kerugian apapun. Dia tidak pernah menyangka keluarga Jiang akan menyatakan perang. Saat ini, membuat keluarga Murong menderita kerugian besar. Ketua, ada banyak prajurit Qihai yang menyerang properti kami. Itu sebabnya kami tidak bisa bertahan. Kata penjaga itu. Sepertinya Jiang Zhenhai telah mengirim semua prajurit Qihai-nya keluar. Jika ini masalahnya, maka aku, Murong Zan akan menunjukkan bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa diserang semudah ini. Rumah wali kota pasti kekurangan kekuatan sekarang juga. Kumpulkan semua kekuatan kita, lalu kita akan menyerang rumah wali kota. Murong Zan berkata dengan dingin. Musuh-musuhnya memulai perang ini, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu mereka membunuhnya. Ada cukup banyak prajurit yang berdiri di dekat properti mereka. Ada total 5 prajurit Qihai di keluarga Murong termasuk Murong Zan. 15 menit kemudian,
sekelompok lebih dari 100 orang muncul di depan pintu masuk depan markas keluarga Murong. Para prajurit keluarga Murong juga telah tiba. Kedua belah pihak berdiri di sana menghadapi lawan mereka. Jiang Zhenhai, aku tidak pernah berpikir kamu punya nyali untuk memulai perang dengan keluargaku, kata Murong Zan dengan ekspresi marah di wajahnya. Hentikan semua omong kosong itu, bunuh mereka. Tangan Jiang Chen memegang pedang panjang, cahaya terpantul dari bilah tajamnya. Dia berjalan ke depan dan dengan ganas menyerang prajurit keluarga Murong. Bunuh mereka! Jiang Zhenhai berteriak keras. Semua prajurit keluarga Jiang dibiarkan untuk berperang melawan musuh mereka. Melepaskan niat membunuh mereka, mereka mengikuti Jiang Chen yang berlari menuju musuh mereka. Haha, Jiang Zhenhai, hanya kamu dan putramu yang datang ke sini untuk menyerang markasku. Sepertinya kamu benar-benar anjing putus asa yang melompati tembok dengan putus asa. Kamu pasti takut pada keluarga Li. Penjaga, bunuh mereka semua. Murong Zan mulai tertawa terbahak-bahak. Baginya, Jiang Zhenhai dan Jiang Chen hanya mencari kematian ketika hanya mereka berdua yang datang untuk menyerangnya. Mereka tidak membawa satupun prajurit Qihai mereka. Kedua belah pihak dipenuhi dengan niat membunuh, dan tak lama kemudian mereka saling bentrok. Saya akan menghadapi Jiang Zhenhai, kalian semua akan menjaga Jiang Chen. Murong Zan melompat ke arah Jiang Zhenhai saat dia berbicara dengan 4 prajurit Qihai. Anak kecil ini tidak mudah ditangani, biarkan aku yang merawatnya. Seorang pria panggung Mid Qihai tua berkata sambil menyerang Jiang Chen. Mereka semua telah melihat kemampuan Jiang Chen. Mereka tidak berani menganggapnya enteng, terutama karena dia dapat dengan mudah membunuh Li Changhong. Tebas. Plus. Orang tua di ranah Mid Qihai melepaskan lautan kekuatan Yuan, berharap untuk menekan Jiang Chen. Mati. Jiang Chen berkata dengan dingin. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara sebelum mengayunkannya ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Bang! Serangan itu disertai dengan kekuatan Yuan yang sangat kuat, dan dengan ledakan yang keras, serangan itu membubarkan lautan kekuatan Yuan yang dilepaskan oleh lelaki tua itu. Dentang. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan pancaran cahaya pedang, membentuk jaring yang menutupi lelaki tua itu. Kamu telah menerobos ke ranah Qihai. Baru sekarang orang tua itu menyadari perubahan Jiang Chen. Dia takut dengan hal ini karena sebelumnya hari ini, Jiang Chen hanyalah prajurit Qijing tingkat 9, tapi sekarang dia telah menjadi prajurit Qihai. Tidak hanya itu, Qi Jiang Chen sangat kuat, membuatnya ketakutan hingga tertekan. Rasanya, di tubuhnya yang lemah, ada kekuatan yang bisa membawa gunung. Di bawah tekanan jaring yang dibentuk oleh lampu pedang, lelaki tua itu kesulitan mengedarkan qi-nya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Mencacah. Cepat, sangat cepat, serangan pedang menyerupai sambaran petir. Ketika orang tua itu merasakan bahaya pedang ini, itu sudah terlambat. Prajurit Mid Qihai telah dipotong setengah oleh Jiang Chen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Percikan. Plus. Darah mengalir keluar seperti air terjun. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seorang pria telah dipotong menjadi 2 dengan semua organnya bocor ke tanah, masih menggeliat. Bau darah dan daging yang menyengat membuat orang yang bisa menciumnya merasa seperti muntah. Setiap orang yang bertarung berhenti, mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen dan pria yang telah dipotong menjadi 2. Mereka yang belum pernah melihat hal seperti ini hampir muntah di tempat. Sebenarnya, semua orang yang hadir pernah membunuh dan menyaksikan darah segar sebelumnya, tapi tidak ada dari mereka pernah melihat pemandangan brutal sebelumnya.